calon guru penggerak dari Angkatan 09 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Intan Rahmayeni, unit kerja SD Swasta Bina Agro Minang, dan rekan saya. Bersama saya ada Malik, unit kerja SMA Negeri 1 Luha Nanduo. Bersama saya Oktrinanda, unit kerja SD Negeri 16 Luha Nanduo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nanda. Pak Nanda apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Adam. Pak Adam bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Nanda pada siang hari ini. Pak Nanda, saya dengar Pak Nanda siang ini akan melakukan coaching ya Pak Nanda? Iya Pak. Baik Pak Nanda, sebelum proses coaching Pak Nanda lakukan, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Pak Nanda terkait coaching yang akan Pak Nanda lakukan pada siang hari ini Pak Nanda. Baik, boleh Pak Dam. Nah, baiklah Pak Nanda, nanti saya akan melaksanakan proses coaching yang akan Pak Nanda laksanakan antara coach dan coachee ya Pak Nanda ya. Dimana nanti saya akan memperhatikan proses coaching ini apakah sudah berjalan berdasarkan alur tirta, di sananya sudah nampak alur tujuannya, identifikasinya, serta kerja aksinya, serta tanggung jawab. Nah selanjutnya nanti saya juga akan mengamati tentang bagaimana caranya Pak Nanda menimbulkan pertanyaan berbobot sehingga sang si coachee ini dia betul-betul bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Pak Nanda sampaikan dan betul-betul bisa memecahkan masalah si coachee. Kira-kira bisa ya Pak Nanda ya? Ya, bisa Pak Dam. Nah baik, saya harapkan nanti Pak Nanda bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi terkait coaching ini sehingga coaching ini akan berjalan dengan lancar. Baik Pak Nanda, di sini saya ada sedikit pertanyaan kepada Pak Nanda. Yang pertama yaitu terkait kompetensi coaching itu sendiri Pak Nanda. Kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Pak Nanda kembangkan nanti pada proses coaching nanti? Baiklah Pak Adam, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti, yang pertama yaitu kesadaran penuh. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran aktif, dan juga nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Pak Nanda. Nah kira-kira Pak Nanda, kalau kita lihat secara spesifiknya nanti kompetensi mana yang mau Bapak kembangkan? Oh begitu. Kalau untuk coaching ini mungkin saya akan fokus pada kompetensi mendengarkan aktif dulu ya Pak. Karena saya yakin jika kita mendengarkan secara aktif prosesnya, maka kita akan bisa menggali lagi kompetensi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee gitu Pak. Baik, berarti di sini Bapak nanti akan memfokuskan kepada pertanyaan aktif ya Pak ya, sehingga nanti akan menggiring si coachee untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak ini untuk mencapai tujuan yang akan dicapai ya Pak ya. Ya. Lalu kira-kira Pak Nanda, apa kira-kira tujuan dari coaching yang akan Bapak sampaikan nanti? Oh baiklah Pak Adam, kalau untuk tujuan yang ingin saya capai, saya berharap nanti setelah dilakukan proses coaching ini, saya berharap nanti coachee ini bisa menemukan solusi dari segala permasalahan yang akan dibahas, yang akan dihadapinya gitu Pak. Oh baik. Bagus sekali ya Pak Nanda ya. Saya rasa cukup untuk pra-observasi kita pada hari ini Pak Nanda. Silakan Pak Nanda lakukan proses coaching pada hari ini dengan si coachee. Semoga nanti proses coaching yang Pak Nanda laksanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak Nanda ya. Baik Pak Nanda, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar Bu Intan bagaimana? Alhamdulillah saya sehat juga Pak. Maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Apakah Bapak sibuk hari ini Pak? Tidak begitu sibuk Bu. Kebetulan saya sekarang lagi ada waktu senggang. Oh iya. Ada apa itu Bu? Begini Pak, ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan sama Bapak gitu. Masalah apa Bu? Saya kan sekarang mengajar di kelas 4 kan Pak. Kemudian saya menemukan sedikit masalah dengan murid saya, di mana masalah ini sangat mengganggu gitu Pak, pikiran saya gitu Pak. Oh begitu. Kira-kira dari proses coaching kita hari ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai pada pertemuan kita ini?
Saya maunya nanti saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Jadi kalau seandainya masalah ini selesai, saya juga merasakan sedikit lega gitu, Pak. Oh begitu Bu, semoga nanti kita mendapatkan solusinya bersama-sama Bu. Jadi saya belum mendengar nih Bu, apa permasalahannya yang lebih detail Bu. Nah, sekarang Ibu bisa ceritakan sama saya. Oh iya, jadi begini Pak, saya kan setiap masuk ke kelas itu, setiap saya mau mengajar, sudah beberapa hari ini saya perhatikan murid saya tuh kurang semangat gitu Pak dalam belajar itu. Mereka itu terlihat seperti sudah bosan dalam belajar, kemudian mereka terlihat lesu gitu, terlihat seperti tidak ada semangatnya untuk belajar gitu Pak. Bahkan saya ada menemukan murid itu sampai tertidur di kelas gitu Pak. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran gitu sehingga menyebabkan nilai mereka pun masih banyak yang di bawah rata-rata gitu Pak. Oh begitu. Apakah mereka terlihat lelah begitu Bu? Iya benar Pak. Kira-kira setelah mengadakan coaching ini, menurut Bu Intan, ukuran keberhasilan kita dari pertemuan kegiatan ini bagaimana? Tentunya saya mengharapkan nanti setelah coaching ini anak-anak saya itu menjadi semangat lagi dalam belajar Pak. Dan untuk mencapai itu terjadi, nanti saya akan mencoba membuat pembelajaran yang bervariasi dan juga saya akan juga melaksanakan program One Day One Student Pak. Oh begitu ya Bu. Sekarang dari dua kemungkinan tadi, kira-kira rencana yang akan Ibu Intan lakukan terlebih dahulu atau yang diprioritaskan bagaimana? Kalau yang untuk saya lakukan terlebih dahulu, sepertinya membuat pembelajaran yang lebih bervariasi ya Pak. Karena kan dengan menggunakan pembelajaran menggunakan media yang konkret dalam pembelajaran, kemudian bisa juga dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan minat gaya belajar murid. Pokoknya pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid lah Pak, agar mereka tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Oh begitu. Kira-kira dari strategi tersebut Bu Intan, ada jangka waktu begitu kan? Kira-kira berapa lama Bu Intan untuk menerapkannya agar menjadi bisa terlihat keberhasilannya begitu? Oh iya, kalau untuk membangkitkan semangat siswa itu saya rasa agak sedikit membutuhkan waktu juga ya Pak ya. Karena kan nggak mungkin dalam satu kali pertemuan pembelajaran itu kita bisa melihat mereka ada perubahan semangat dalam belajarnya gitu Pak. Kemudian saya rasa jika kita selalu memberikan pembelajaran yang bervariatif setiap pembelajaran, saya yakin minat siswa itu akan kembali lagi Pak dalam belajar. Oh begitu, berarti tidak bisa jangka pendek ya Bu, jangka panjang begitu ya. Ya, Kalau begitu dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya ingin tahu nih Bu, dari skala 1 misalnya sampai 10, kira-kira di posisi mana sekarang anak-anak itu dalam belajar itu? Tingkatnya itu. Kalau saya rasa sepertinya mereka masih di skala 4 gitu Pak. Oh begitu, rendah berarti ya Bu? Oh berarti harus ada peningkatan lagi setelah coaching ini. Nah, jika nanti setelah coaching ini kemudian Ibu sudah menggunakan strategi yang matang, kira-kira skala berapa yang ingin Ibu harapkan terhadap anak-anak Ibu? Iya Pak, saya sangat berharap sekali setelah melaksanakan coaching ini semangat murid-murid saya dalam belajar itu bisa meningkat. Kalau saya boleh, saya mau semangat belajarnya itu berada di rentang 9 lah. Oh begitu ya. Kalau begitu, kapan rencana yang akan Ibu laksanakan kegiatan ini? Kalau untuk rencana ini saya akan lakukan secepatnya ya Pak ya, karena mengingat sebentar lagi kan akan memasuki ujian semester. Saya mau anak ini semangat dalam belajar agar nantinya mereka bisa mendapatkan nilai yang mereka inginkan Pak. Oh, nah nanti dalam pelaksanaan tentu dibutuhkan dukungan. Kira-kira dukungan seperti apa yang dibutuhkan dalam proses ini? Kalau untuk dukungan, saya pastinya membutuhkan teman sejawat Pak. Nanti saya akan bertanya kepada teman itu bagaimana cara membuat pembelajaran yang bervariasi. Kemudian di sini saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua, karena menurut saya orang tua lah yang paling berperan penting bagi semangat belajar siswa itu Pak. Oh begitu. Nah setelah ini jika dilaksanakan Bu, kira-kira bagaimana Bu tindak lanjutnya setelah kegiatan itu? Oh iya. Kalau untuk tindak lanjut mungkin nanti kita bikin catatan seperti refleksi perasaan ya Pak ya.
Jadi nanti setiap terakhir di akhir pembelajaran kita bisa menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah melakukan pembelajaran. Kemudian dari catatan tersebut kita dapat menilai serta bisa mengevaluasi sehingga kita tahu bagaimana untuk kedepannya agar lebih baik lagi, Pak. Oh begitu. Jadi nanti sebagai bahan evaluasi ya Bu, apakah yang kita bicarakan sekarang ini berhasil atau tidaknya? Saat pembicara sudah sampai pada ujungnya, bagaimana kira-kira solusi untuk menemukannya? Dari pembicaraan ini, saya rasa saya sudah merasa sedikit tercerahkan ya Pak ya. Alhamdulillah dari pembicaraan kita ini, saya menemukan solusi tentang masalah saya, kemudian menemukan langkah apa yang akan saya lakukan untuk selanjutnya. Kemudian pembicaraan ini tentu sangat berarti bagi saya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak sama Bapak. Alhamdulillah, berarti dari kegiatan coaching kita ini, Ibu Intan sudah menemukan solusinya kan Bu? Alhamdulillah. Seperti yang Ibu Intan harapkan ya? Iya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak, karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan masalah saya hari ini ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi kita di coaching berikutnya ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nanda, bagaimana perasaan Pak Nanda setelah melakukan coaching tadi Pak Nanda? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang sekali proses coaching yang saya lakukan berjalan dengan lancar Pak. Ya baik Pak Nanda, Alhamdulillah ya Pak Nanda ya. Tadi saya juga melihat proses coaching yang Pak Nanda lakukan itu bersama coach memang sudah terlihat sangat bagus sekali ya Pak Nanda ya. Tapi cuman di sini Pak Nanda saya ada sedikit pertanyaan nih sama Pak Nanda. Kira-kira Pak Nanda yang sudah Bapak rasakan tadi dalam proses coaching tadi atau apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi bagaimana? Oh begitu Pak. Saya tadi sudah melaksanakan coaching itu Pak sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan bertanggung jawab Pak. Ya. Dan saya juga sudah menjalin hubungan kemitraan yang positif dengan coach Pak, gitu Pak. Baik, bagus sekali ya Pak Nanda ya. Tadi setelah saya amati Pak Nanda tadi memang sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi Pak Nanda sudah menggiring si coach tadi menyampaikan apa tujuan dia melaksanakan coaching dengan Bapak, lalu Bapak dia mengidentifikasi masalah, lalu rencana aksinya juga nampak, lalu si coach juga melaksanakan atau menampakkan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan masalah yang sudah mendapatkan solusi seperti itu. Dan juga di sini Pak Nanda tadi terlihat sudah melakukannya dengan sangat baik sekali. Nah, Pak Nanda, di sini tadi Pak Nanda juga sudah melakukan kompetensi mendengar aktif. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Pak Nanda tadi juga bisa dijawab oleh si Koci. Jadi dengan giringan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bapak, sehingga Koci itu lebih terarah dalam keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Ya, seperti Pak. Itu Pak Nanda. Iya Pak. Baik Pak Nanda, sangat luar biasa coaching yang sudah Pak Nanda lakukan tadi ya. Mudah-mudahan coaching kedepannya itu akan berjalan lebih lancar lagi. Namun di sini saya masih ada satu pertanyaan buat Pak Nanda, masih boleh? Boleh Pak, silakan Pak. Baik Pak Nanda, nah kira-kira Pak Nanda dalam pelaksanaan coaching tadi, nah kalau kita giring ke depannya Pak Nanda, kira-kira nih kompetensi apa yang akan Pak Nanda kembangkan lagi agar coaching ke depannya itu akan berjalan lebih bagus dan lebih lancar lagi Pak Nanda? Ya Pak, saya tentunya ingin coaching-coaching berikutnya berjalan dengan lebih baik daripada sebelumnya ya Pak. Tentunya saya akan mempelajari lebih baik tentang alur Tirta ini Pak, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Dan saya juga akan mencari pengalaman atau pengetahuan Pak dari beberapa sumber, dari apakah itu secara saya lihat di YouTube ataukah saya belajar dari pimpinan Pak, untuk saya bisa mengembangkan kompetensi coaching saya Pak, terutama menggunakan alur Tirta ini Pak, begitu Pak. Baik, bagus sekali ya Pak Nanda ya. Baik Pak Nanda, terima kasih ya atas kesempatan kali ini. Semoga Pak Nanda kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi yang sesuai dengan alur Tirta,
Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain ya Pak Nanda ya. Terima kasih atas waktunya Pak Nanda. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual dari kami, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat.